Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Baiklah, di sini kita akan belajar mengenai bilangan bulat dan pecahan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu membandingkan bilangan bulat dan pecahan. Pengertian dari bilangan bulat tersebut yaitu bilangan bulat bukan berarti kumpulan atau himpunan bilangan yang bentuknya bulat, tapi nilainya yang bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Himpunan bilangan bulat dalam matematika dilambangkan dengan Z. Lambang ini berasal dari bahasa Jerman, yaitu Zahlen, yang berarti bilangan. Dapat kita lihat pada gambar pembagian bilangan bulat pada garis bilangan. Jika angka mengarah ke kanan, maka bilangan itu disebut bilangan positif. Dan jika sebaliknya atau bilangan mengarah ke kiri disebut bilangan negatif. Dan 0 itu sendiri disebut bilangan cacah. Bilangan asli atau bilangan bulat positif seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan cacah yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan bilangan bulat negatif seperti -5, seperti -1, -2, -3, -4, -5, dan seterusnya. Membandingkan bilangan bulat. Membandingkan bilangan bulat berarti menentukan apakah suatu bilangan bulat memiliki nilai besar, lebih kecil, atau sama dengan bilangan bulat yang lain. Dalam membandingkan bilangan bulat, kita bisa menuliskannya menggunakan lambang-lambang berikut ini. Kita misalkan A dan B merupakan bilangan bulat. Jika A lebih besar dari B, maka bisa ditulis A lebih besar daripada B. Jika A lebih kecil dari B, maka bisa ditulis A lebih kecil dari B. Dan jika A sama dengan B, maka bisa ditulis A sama dengan B. Mengurutkan bilangan bulat dan pecahan. Mengurutkan bilangan bulat artinya menuliskan bilangan bulat tersebut secara urut dari nilai terkecil ke nilai terbesar atau sebaliknya. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, maka nilainya akan semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri letak suatu bilangan, maka nilainya akan semakin kecil. Itu tandanya kalau pada bilangan bulat negatif, semakin besar bilangannya berarti akan semakin kecil nilainya. Sementara itu, pada bilangan bulat positif, semakin besar bilangannya, semakin besar juga nilainya. Kita contohkan, urutkan bilangan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang A yaitu -15, 10, -12, 2, 3, dan 0. Maka pemecahannya dari yang terkecil ke yang terbesar adalah -15, -12, 0, 2, 3, dan 5. Mengapa? Karena nilai min itu lebih kecil daripada nilai positif. Yang B, -7, 0, 5, 3, 7, dan -12. Maka urutan dari bilangan terkecil ke terbesar yaitu -12, -7, 0, 3, dan 5. Pengertian bilangan pecahan. Bilangan
pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dengan A per B, di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut, atau B tidak sama dengan 0. Contoh, pecahan 3/4 pembilangnya 3 dan penyebutnya 4. B. Menentukan letak bilangan pecahan pada garis bilangan. Kita lihat pada gambar, yaitu garis bilangan. Selanjutnya membandingkan bilangan pecahan. Hal yang harus dilakukan adalah menyamakan penyebut supaya bisa membandingkan besar nilai pembilangnya. Contoh, pecahan 2/3 dibandingkan dengan pecahan 3/6, lebih besar mana? Penyelesaiannya 2/3 dan 3/6, KPK-nya adalah 12. 2/3 sama dengan 2 dikali 4 per 3 dikali 4 sama dengan 8/12. 3/4 sama dengan 3 kali 3 per 4 kali 3, maka hasilnya 9/12. Sehingga diperoleh 2/3 lebih kecil dari 3/6. Mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan berarti membuat urutan pecahan dari yang terkecil hingga terbesar, atau urutan naik ataupun dari urutan terbesar ke terkecil, atau urutan menurun. Terdapat dua cara untuk mengurutkan pecahan, yaitu menggunakan penyebut yang sama, mengubah pecahan menjadi desimal, kemudian mengurutkannya sebelum mengerjakan contoh soal tentang mengurutkan pecahan. Maka kita ketahui tahapan untuk mengurutkan pecahan. Yang pertama, mengurutkan pecahan dengan menyamakan penyebut. Yang kedua, mengurutkan pecahan dengan mengubah menjadi desimal. Contoh soal: urutan dari besar ke kecil untuk pemecahan 3/4, 1/6, 2/3 adalah 3/4 sama dengan 3 dikali 3 per 4 kali 3 sama dengan 9/12. 1/6 sama dengan 1 kali 2 per 6 kali 2 sama dengan 2/12. Dan 2/3 sama dengan 2 dikali 4 per 3 dikali 4 sama dengan 8/10. Jadi 9 lebih besar daripada 8 dan 8 lebih besar daripada 2. Maka urutan dari yang terbesar 3/4, 2/3 dan 1/6. Selanjutnya, sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Sifat-sifat operasi bulat dan contohnya. Berikut ada 4 sifat operasi bilangan bulat yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, sifat tertutup. Setiap bilangan bulat A dan B berlaku rumus A ditambah B sama dengan C, dengan C juga bilangan bulat. Contohnya 5 tambah 3 sama dengan 8. Yang kedua, sifat komutatif atau pertukaran. Dalam penjumlahan dan perkalian, hasilnya akan tetap sama jika letak kedua bilangan ditukar tempat antara satu dengan yang lain. Sebab penjumlahan dan perkalian memiliki sifat komutatif atau pertukaran. Dalam penjumlahan dan perkalian bilangan bulat A dan B selalu berlaku rumus penjumlahan, yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kita contohkan 7 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 7. Selanjutnya perkalian, A kali B sama dengan B kali A. Contohnya 9 dikali 6 sama dengan 6 dikali 9.
Sifat asosiatif atau pengelompokan. Dalam pengelompokan pada penjumlahan dan perkalian, hasil penjumlahan dan perkalian akan tetap sama jika dikerjakan dari mana saja. Pengelompokan pada penjumlahan dan perkalian bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku rumus. Yang pertama penjumlahan, yaitu kita misalkan A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Kita contohkan 7 ditambah dalam kurung 2 ditambah 2 ditambah 10 sama dengan dalam kurung 7 ditambah 2 ditambah 10. Perkalian, kita misalkan A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Contohnya, dalam kurung 8 dikali 2 dikali 3 sama dengan 8 dikali dalam kurung 2 dikali 3. Yang terakhir yaitu sifat distributif atau penyebaran. Dalam perkalian dan penjumlahan berlaku sifat penyebaran. Berlaku rumus pada setiap bilangan bulat A, B, dan C. Penjumlahan kita contohkan sebagai A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Contohnya 5 dikali dalam kurung 3 ditambah 5 sama dengan dalam kurung 5 kali 3 ditambah dalam kurung 5 dikali 5. Selanjutnya perkalian, A dikali dalam kurung B dikurangi C sama dengan dalam kurung A dikali B dikurang dalam kurung A dikali C. Contohnya 7 dikali dalam kurung 4 dikurang 2 sama dengan dalam kurung 7 dikali 4 dikurang dalam kurung 7 dikali 2. Sifat-sifat operasi bilangan pecahan dan contoh. Yang pertama sifat penjumlahan pecahan, yaitu komutatif atau pertukaran. A per B ditambah C per D sama dengan C per D ditambah A per D. Contoh, 1 per 2 ditambah 1 per 3 sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 2. 1 per 4 ditambah 1 per 5 sama dengan 1 per 5 ditambah 1 per 4. Selanjutnya sifat asosiatif atau pengelompokan. A per B ditambah C per D ditambah E per F sama dengan A per B ditambah dalam kurung C per D ditambah E per F. Kita contohkan sebagai 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 4 sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 4. 1 per 5 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 7 sama dengan 1 per 5 ditambah dalam kurung 1 per 6 ditambah 1 per 7. Selanjutnya unsur identitas atau bilangan 6. Artinya semua bilangan pecahan apabila dijumlahkan dengan 0 maka hasilnya adalah bilangan pecahan itu sendiri. A per B ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A per B sama dengan A per B. Kita contohkan sebagai 1 per 2 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 1 per 2 sama dengan 1 per 2. 3 per 4 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 3 per 4 sama dengan 3 per 4. Yang terakhir yaitu sifat inverse. Inverse suatu bilangan pecahan artinya lawan dari bilangan pecahan itu sendiri. A per B ditambah dalam kurung min A per B sama dengan dalam kurung min A per B ditambah A per B sama dengan 0. Kita contohkan sebagai 1 per 2 ditambah dalam kurung min 1 per 2 sama dengan min 1 per 2 ditambah 1 per 2 maka hasilnya adalah 0. Dan 3 per 4 ditambah dalam kurung
3/4 sama dengan dalam kurungin 3/4 ditambah 3/4 dan hasilnya adalah mengubah bentuk bilangan pecahan. Yang pertama, mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Langsung ke contoh, yaitu pecahan 5/4 ke bentuk pecahan desimal. Kita akan mencarinya menggunakan pembagian, yaitu 5 dibagi 4 hasilnya 1, 1 dikali 4 hasilnya 4. Kita kurangkan seperti gambar, kita bisa melihatnya. Dan 5 dikurang 4 hasilnya 1, maka kita tambahkan menjadi kepuluhan, yaitu 10. 10 dibagi 4 hasilnya 2, 2 dikalikan 4 hasilnya 8. Kita kurangkan lagi, maka 10 dikurang 8 hasilnya 2. Kita ubah lagi menjadi kepuluhan, yaitu kita tambahkan menjadi 20. 20 kita bagi 4 hasilnya 5, dan 5 kita kalikan 4 hasilnya 20. Maka hasilnya 20 dikurang 20 hasilnya 0. Jadi 5/4 sama dengan 1,25. Yang kedua, mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Contoh, ubahlah 0,5 ke pecahan biasa. 0,5 sama dengan 5/10 atau 1/2. Jika satu angka di belakang 0 itu adalah puluhan, dan jika dua angka di belakang 0 itu ratusan, dan 3 angka di belakang 0 itu adalah ribuan. Yang ketiga, mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Kita contohkan sebagai pecahan 2, 4/5 menjadi pecahan biasa. Penyelesaiannya yaitu bilangan penuh sama dengan 2, pembilang sama dengan 4, penyebutnya yaitu 5, dan kita menggunakan rumus bilangan penuh dikali penyebut ditambah pembilang dibagi penyebut. Jadi 2 dikali 5 ditambah 4/5 sama dengan 10 ditambah 4/5, dan hasilnya yaitu 14/5. Jadi pecahan biasa dari 2 4/5 sama dengan 14/5. Yang terakhir yaitu mengubah pecahan biasa atau desimal ke bentuk persen. Ubahlah ke bentuk persen. Contoh yaitu 3/4. Langkah pertama adalah mengambil angka 100, kemudian bagi dengan penyebut, maka diperoleh 100 dibagi 4 sama dengan 25. Langkah kedua yaitu mengkalikan pembilang dengan hasil pembagian sehingga diperoleh 3 dikali 5 sama dengan 75. Menyatakan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif. Pangkat bulat positif merupakan cara ringkas untuk menuliskan perkalian dari bilangan-bilangan dan faktor-faktor yang sama, seperti 5 dikali 4 atau 4 dikali 4 dikali 4 dan dikali 4. Perkalian bilangan-bilangan dengan faktor yang sama, seperti contoh di atas, disebut sebagai perkalian berulang. Setiap perkalian berulang dapat dituliskan atau disajikan secara ringkas dengan menggunakan notasi bilangan berpangkat atau notasi eksponen. Sifat-sifat berpangkat bilangan bulat positif: jika A dan B adalah bilangan real dan M dan bilangan real, M dan N bilangan bulat positif,
maka berlaku rumus A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Jika A pangkat M dikali N, hasilnya A pangkat M dikali N. Jika A dikali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Jika A per B pangkat N, maka A pangkat N per B pangkat N dengan B tidak sama dengan 0. Contoh soal yang pertama, perkalian berulang dari 3 kali 3 kali 3 kali 3 dapat ditulis secara ringkas dengan notasi bilangan berpangkat atau notasi eksponen sebagai 3 pangkat 4. Jadi 3 kali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 4. Notasi 3 pangkat 4 dibaca 3 pangkat 4 atau 3 eksponen 4 merupakan bentuk bilangan berpangkat. Bilangan 2 disebut bilangan pokok atau bilangan dasar atau basis, dan bilangan 4 yang ditulis agak ke atas disebut pangkat atau eksponen. Berdasarkan uraian di atas, bilangan berpangkat bulat positif dapat didefinisikan sebagai berikut. Jika A merupakan bilangan real tidak nol, maka dan jika N merupakan bilangan bulat, maka A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dan seterusnya hingga mencapai N faktor. Keterangannya A sebagai bilangan pokok atau basis, N pangkat atau eksponen, atau N adalah bilangan asli lebih besar dari 1. Jika N sama dengan 1, maka AN sama dengan A pangkat 1 sama dengan A. Jika N sama dengan 0, maka AN sama dengan A pangkat 0 atau sama dengan 1. Baiklah, operasi yang terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang KPK dan SPG. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan tertentu. Cara mencari nilai KPK langsung saja kita contohkan, yaitu menggunakan metode sederhana. Kita akan mencari nilai KPK dari 14 dan 4. Maka cara mencarinya menggunakan metode sederhana, yaitu kelipatan dari 14 adalah 14, 28, 42, 56, 70, dan seterusnya. Kelipatan dari 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, dan seterusnya. Dari 14 dan 4, maka kita mendapatkan kelipatan yang sama dan terkecil, yaitu KPK-nya adalah 28. Yang kedua yaitu mencari dengan menggunakan metode faktorial. Metode faktorial ini menggunakan pohon faktorial. Misalkan kita akan mencari KPK dari 20 dan 45, maka cara mencari KPK-nya adalah pertama kita membuat pohon faktornya. Susun bilangan dari pohon faktor sehingga didapatkan faktorialnya. Faktorial 20 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1. Faktorial dari 45 sama dengan 3 pangkat 2
dikali 5 pangkat 1. Ambil faktor yang memiliki pangkat terbesar, yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1. Kalikan faktor-faktor tersebut. 4 dikali 9 dikali 5 sama dengan 180. Jadi KPK dari 20 dan 45 adalah 180. Selanjutnya FPB atau faktor persekutuan terbesar, yaitu faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor-faktor lainnya. Cara mencari nilai FPB hampir sama seperti KPK. Dalam mencari nilai FPB terdapat 2 metode yang dapat digunakan, yaitu sama seperti dengan kita mencari KPK. Yang pertama menggunakan metode sederhana. Misalkan kita akan mencari FPB dari 4 dan 14, maka cara mencari KPK menggunakan metode sederhana, yaitu memfaktorkan 14, yaitu 1, 2, 7, dan 14. Faktor dari 4 yaitu 1, 2, dan 4. Maka diperoleh FPB dari 14 dan 4 adalah faktor yang sama dan terbesar. Jadi FPB-nya adalah 2. Yang kedua, menggunakan metode faktorial atau pohon faktor. Metode faktorial memiliki 2 alternatif, yaitu menggunakan pohon faktorial. Misalkan kita akan mencari FPB dari 20 dan 30. Maka cara mencari FPB-nya adalah susun bilangan dari pohon faktor sehingga didapatkan faktorialnya. Faktorial 20 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1. Faktorial dari 30 sama dengan 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1. Ambil faktor yang sama, yaitu 2 dan 5, kalikan faktor yang sama dan memiliki pangkat terkecil, yaitu 2 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1. Kalikan faktor tersebut. 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi FPB dari 20 dan 30 adalah 10. Contoh soal KPK. Terdapat 2 motor di rumah Ani yang harus secara rutin diservis ke bengkel. Motor pertama harus diservis setiap 30 hari sekali, sedangkan motor satunya harus diservis setiap 25 hari sekali. Setiap berapa harikah Ani harus membawa kedua motornya untuk diservis bersama-sama? Baik, kita akan bahas yang pertama menggunakan pohon faktor. Dari 25 yaitu 5 pangkat 2 dan 30, 2 kali 3 dan kali 5. Diperoleh KPK dari 25 dan 30 adalah 2 kali 3 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 150. Jadi setiap 150 hari Ani akan membawa kedua motornya untuk diservis bersama-sama. Contoh soal FPB. Andi mempunyai 15 roti coklat dan 20 roti pisang. Roti tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong plastik dengan komposisi yang sama untuk dibagikan kepada temannya. Berapa kantong berisi roti yang dapat dibuat Ani? Kita cari FPB dari 15 dan 20 menggunakan metode sederhana. Faktor dari 15 yaitu 1, 3, 5, dan 15. Faktor dari 20, 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. FPB dari 14 dan 4 adalah faktor yang sama dan terbesar. Maka
SPB-nya adalah 5. Jadi, jumlah kantong plastik yang berisi roti dengan komposisi yang sama adalah 5 kantong plastik. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai bilangan bulat dan pengoperasiannya. Sampai ketemu di lain waktu, dan terima kasih.